Halo pemirsa, hari ini saya masih akan membahas Sarwenda, di mana beritanya semakin melebar kemana-kemana dan entah ini fitnahan atau tidak, yang dikabarkan Sarwenda sudah melakukan pesugihan dan sudah memakan korban. Nah, ingin saya kulik di sini, apakah memang benar hasil dari kekayaan Sarwenda ini karena pesugihan atau karena kerja kerasnya? Mari kita ungkap di sini ya. Apakah hasil dari kekayaan Sarwenda ini karena pesugihan dari Gunung Kawi? Recovery. Ada simbol kunci di sini, kunci pembuka, kunci penutup. Berarti kunci, nah kalau kunci ini berarti ada sesuatu yang harus kita gali lagi. Kunci yang seperti apa ini? Ya, ada recovery. Recovery itu kayak kondisi yang lebih baik lagi karena adanya sebuah kunci. Kunci dalam hal apakah ini? Acceptance. Acceptance ini penerimaan. Nah, kita lihat ya. Gambarnya ada seseorang yang sepertinya sedang memasak, kemudian orang ini membawa pisau. Di belakangnya ini ada orang lain yang wajahnya seperti marah. Nah, simbol memasak. Memasak itu kan artinya melakukan sebuah kegiatan. Dia bawa pisau karena dia curiga di belakangnya ini ada orang yang ingin berniat jahat. Jadi kalau dilihat dari sini kemudian dikaitkan dengan kunci, ya kunci ini kan kunci pembuka. Memasak itu aktivitas sehari-hari. Kemudian di belakangnya ini ada orang yang sepertinya marah melihat seorang wanita ini beraktivitas. Nah, ini melambangkan bahwa Sarwenda ini melakukan aktivitas kan memasak ya, yang aktivitasnya memasak, aktivitas sehari-hari yang membuat orang ini marah. Nah, dan Sarwenda ini bawa pisau yang artinya berjaga-jaga. Mungkin orang ini ingin berniat jahat kepada saya, makanya saya harus berjaga-jaga dalam hal ini. Dari dua kartu ini melambangkan bahwa apa yang dicapai kekayaan Sarwenda ini hasil dari aktivitasnya sehari-hari yang dilambangkan memasak ini. Tapi sayangnya banyak orang yang memiliki overthinking terkait dari keberhasilan Sarwenda ini. Makanya ada orang yang berusaha ngintip apa yang kamu lakukan. Di sini ya, di belakang ini kan apa yang kamu lakukan dengan marah-marah, dengan curiga. Padahal Sarwendanya lagi memasak. Sudah dicurigai seperti itu. Nah, jadi simbol kunci ini dan simbol recovery ini, kehidupan Sarwenda lebih baik lagi setelah dia bercerai dengan Ruben karena kegigihannya dalam beraktivitas. Nah, keberhasilan ini pada akhirnya menimbulkan rasa iri dengki pada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu pada Sarwenda. Dilambangkan orang ini. Auranya merah, aura kemarahan. Nah, ngintip orang ini. Sarwenda ini ngapain sih? Ibaratnya menggosipkan juga. Sarwenda ini ngapain sih kok bisa sukses seperti itu? Diintip kehidupan Sarwenda ini, ternyata Sarwenda sedang memasak aktivitas sehari-hari. Jadi kalau dua kartu ini saya mengartikan bahwa Sarwenda kaya dan ada perubahan hidup yang lebih baik setelah cerai dengan Ruben, itu karena aktivitasnya sehari-hari yang konten, dapat endorse dan lain sebagainya, dan itu membuat banyak orang yang merasa iri dengki pada Sarwenda ini. Kalau kalian juga ngikuti dari analisa angka kelahiran Sarwenda ini tahun 2026, tahun 2025 memang ada kegiatan yang bisa mendatangkan cuan yang begitu melesat.
Dan itu membuat orang-orang merasa, waduh, ladang saya merasa tersaingi dengan Sarwenda. Ladang kerjaan saya menjadi kurang bagus karena banyak brand yang lebih ke Sarwenda dan lain sebagainya. Dan itu membuat ya yang namanya persaingan bisnis kan ingin menjatuhkan Sarwenda, ingin menggiring Sarwenda pakai pesugihan dan lain sebagainya. Nah, secara nalar pun kalian juga sudah tahu kan bahwa dulu Ruben memiliki bisnis yang MOP ya. Kemudian bisnis tersebut menayangkan produksi-produksi, veteran menyanyi, Cici menyanyi, juga kayak film-film pendek. Salah satunya adalah yang menyuting kegiatannya di Gunung Kawi. Nah, kegiatan di Gunung Kawi itu hanya nggak sepenuhnya, maksudnya juga ada daerah-daerah lain yang kemudian dipadukan di dalam tayangan tersebut. Dan itu sudah kita ketahui loh. Lantas kenapa orang-orang kok berani-beraninya menggiring opini-opini yang kemudian Sarwenda pesugihan, yang kematian Jubi dikaitkan dengan Sarwenda, kematian Olga dikaitkan dengan Sarwenda dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi karena aktivitas sehari-hari yang membuahkan hasil yang luar biasa, kemudian banyak orang yang penasaran dan mengintip dan ada sifat yang iri. Dari prediksi saya kemarin pun juga ada kartu workaholic untuk Sarwenda. Workaholic itu kartu gila kerja. Jadi seperti apa yang dikatakan pengacara Sarwenda, bahwa Sarwenda ini dari pagi sampai malam kerja terus. Karena apa? Karena sudah dikontrak dengan brand-brand tertentu, juga untuk mendatangkan uang sebab biaya hidup Sarwenda dengan anak-anaknya juga tinggi ya toh. Nah, disitulah kadang-kadang orang hanya melihat sekilas karena rasa iri dengkinya yang menguat, pada akhirnya pemberitaan yang kurang bertanggung jawab itu ditelan mentah-mentah dan menggiring opini bahwa Sarwenda sudah melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Nah, saya ini orang Jawa Timur teman-teman. Untuk ke Gunung Kawi itu nggak lama, cuman sekitar 1,5 jam dari rumah saya. Saya pernah ke sana sekali dan melihat situasi kondisi di sana. Saya ke sana waktu itu karena ingin napak tilas terkait dari jejak raja-raja Jawa yang kala itu suka meditasi atau berkumpul di sekitaran Gunung Kawi. Dan tempatnya nggak jauh dari Gunung Kawi. Kemudian saya mampirlah ke Gunung Kawi, ingin mengetahui gimana sih situasi Gunung Kawi tersebut. Ternyata di Gunung Kawi itu ada beberapa macam tempat peribadatan. Nah, yang dimuat di media sosial terkait dari penggiringan opini untuk Sarwenda itu hanya kelentengnya saja, padahal di situ ada tempat masjid, ada masjidnya, ada tempat ibadah orang Kristen juga, nah ada kelenteng juga. Jadi ada beberapa macam tempat ibadah yang berada di Gunung Kawi. Sayangnya dalam penggiringan opini publik untuk Sarwenda ini lebih ke mengarah kelentengnya, ya. Padahal di situ banyak sekali tempat-tempat ibadah, tidak hanya kelenteng. Ini yang membuat penggiringan opini publik, dan tidak semudah itu untuk mendapatkan pesugihan di Gunung Kawi. Karena klien saya juga pernah tertipu terkait dari pesugihan Gunung Kawi. Diminta setor uang dengan alasan beli kambing sebagai persembahan dan lain sebagainya. Tapi nyatanya sampai saat ini hidupnya juga Senin Kemis, tidak ada perubahan apapun. Jadi memang tidak semudah itu membalikkan telapak tangan untuk membuat orang kaya raya. Jangan mudah tergiring opini yang begini, yang begitu dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya kita gali lagi ya. Ada seseorang di belakang ini yang murka, karena kan auranya merah, yang marah melihat Sarwenda beraktivitas memasak ini, beraktivitas mencari duit ini.
Mengapa orang tersebut mencurigai Sarwenda, marah dan lain sebagainya? Mengapa? Ada simbol quilt. Saya kalau ngomong bahasa Inggris gak lancar ya, jadi kalau misalnya kata-katanya kurang tepat saya menyebutkan, tolong dimaafkan. Ada kata tulisan quilt yang artinya kesalahan. Jadi orang tersebut memang berusaha mencari-cari kesalahan Sarwenda. Nah, ini dilambangkan dari seseorang dan ini seseorang. Yang di sini itu lambang dari Sarwenda. Dikucilkan dengan mencari-cari kesalahan Sarwenda. Simbolnya GUILT. Kalau nggak percaya kalian cari tahu sendiri apa sih arti dari tulisan ini. Tulisan ini adalah artinya kesalahan. Nah, tulisan ini adanya acceptance, penerimaan. Nah, recovery, perubahan hidup. Jadi setelah Sarwenda cerai dengan Ruben, ada perubahan hidup, dan itu membuat penerimaan orang ini curiga pada keberhasilan Sarwenda yang bisa dibilang signifikan kenaikannya, kemudian mencari-cari kesalahan Sarwenda. Ya. Selanjutnya, mencari-cari kesalahan Sarwenda ini, apakah ada yang mengkomandokan atau ada yang kayak memanajemeninya mencari-cari kesalahan ini? Apakah ada seseorang yang merupakan otak dari semuanya ini? Insecurity itu tidak percaya diri, yang dilambangkan hati yang tertusuk, sakit hati, kemudian simbol setan yang kemudian merasuk dalam pikirannya. Jadi, apakah ada otak yang menggerakkan ini? Bisa iya, bisa tidak. Saya bilang iya, bisa jadi iya, karena seseorang itu sakit hati melihat dari keberhasilan Sarwenda, kemudian dia tergiring oleh pikiran-pikiran negatif yang dilambangkan setan ini, yang pada akhirnya dengan tidak bertanggung jawab menyebarkan berita-berita seperti itu. Atau bisa juga dari haters Sarwenda yang sudah gampang kemasukan dari opini-opini negatif. Karena kalau sudah menjadi haters kan berarti yang dilihat adalah keburukan Sarwenda, kesalahan Sarwenda. Begitu ada pemberitaan terkait dari Sarwenda melakukan pesugihan di Gunung Kawi, gampang sekali dia kemasukan energi-energi negatif dari berita-berita yang menyudutkan Sarwenda itu. Padahal bahwa Sarwenda ke Gunung Kawi itu karena ada keperluan syuting. Ada Firstly Herlin, ada Jordi Onsu, dan manajemen yang membawai mereka syuting itu adalah manajemen miliknya Ruben Onsu. Saat itu kan mereka masih baik-baik saja hubungannya, ya. Dan kalian sebenarnya juga bisa menonton tayangan itu, tapi berbayar. Walaupun kalian nggak bisa menonton berbayar, cuplikan-cuplikan dari tayangan tersebut sudah beredar jauh-jauh tahun yang lalu itu, ya toh. Nah, inilah kenapa seseorang mudah kepancing emosinya, mudah kemasukan berita-berita negatif. Karena apa? Karena otaknya, pikirannya sudah negatif thinking kepada Sarwenda. Nah, ini ada rasa sakit hati kepada Sarwenda, ya. Kemudian simbol setan ini merasuk dalam pikirannya. Selanjutnya, mengapa orang menjadi seperti itu pada Sarwenda? Apa sebenarnya yang ada dalam keiri-dengkian orang-orang ini?
despondensi, kelelahan, keputusasaan. Oh, berarti begini. Seseorang yang melakukan seperti itu, yang pertama karena ada perasaan iri dengki. Yang kedua, pikirannya selalu negatif thinking kepada Sarwenda. Yang ketiga, ada kemungkinan hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Ini. Nah, sedang tidak baik-baik saja, kemudian melihat tayangan di media sosial yang Sarwenda meminta nafkah, bukan meminta ya, diberi nafkah Ruben 200 JT setiap bulannya. Tapi orang-orang tidak melihat bahwa itu adalah sistemnya Sarwenda menalangi dulu, dari uangnya Sarwenda dulu, baru Sarwenda memberikan catatan kepada Ruben bahwa uang ini, dan untuk itu. Nah, kalau dari pemberitaan ya, Ruben sudah memberikan pernyataan tertulis atau kesepakatan di depan notaris bahwa Ruben ada kesanggupan untuk memberikan nafkah 200 JT itu juga terkait harta gonogini. Nah, tentunya dari pernyataan atau kesepakatan itu di notaris sudah memiliki kekuatan hukum. Kalau sudah memiliki kekuatan hukum, mampu dan tidak mampu, Ruben juga sudah harus melaksanakan keputusan tersebut. Sebenarnya ini juga ada potensi, ada kesalahan di Ruben. Kenapa dia mau menerima, katakanlah, perjanjian tersebut dengan 200 JT itu? Kenapa dia mau tanda tangan kala itu? Itu juga keteledoran Ruben, ya. Jangan serta-merta menyalahkan Sarwenda. Keteledoran Ruben ini yang pada akhirnya berimbas pada kehidupan Ruben saat ini. Karena yang namanya rezeki itu naik turun, ya. Rezeki naik turun, dan mungkin Ruben nggak berpikir sejauh itu. Yang penting anak saya bahagia dan lain sebagainya. Nah, kenapa dia menyetujui uang 200 JT itu? Ya, mungkin saat dia menikah dengan Sarwenda, kebutuhan rumah tangga memang begitu banyak. Jadi Ruben kemungkinan berpikir lumrahlah kalau biaya 200 JT itu. Tapi Sarwenda juga agak keterlaluan sih. Saya kritik dua-duanya di sini ya. Ketika sudah ada kesepakatan 200 JT dan ketika Ruben meminta rinciannya, ya alangkah baiknya rinciannya itu juga masuk akal untuk kebutuhan anak, misalnya sampah masak sebegitu besarnya kalau cuma 2 anak, ya toh listrik masak sebegitu besarnya kalau hanya 2 anak dan lain sebagainya. Nah, Sarwenda juga harus mengerti kondisi Ruben. Jangan karena sudah ada pernyataan tertulis 200 JT itu, pada akhirnya dalam memberikan rincian harus di 200 JT itu, sehingga sepertinya ada mengada-ngada terkait dari rincian itu yang dibesar-besarkan, ya. Mungkin memang listriknya tagihannya seperti itu, kemudian sampahnya tagihannya seperti itu, tapi kan yang di rumah itu banyak orang, bukan anaknya saja, ya kan? Jadi inilah yang membuat dari sebagian masyarakat ini pada akhirnya menilai Sarwenda negatif dan berpihak kepada Ruben. Nah, ini yang membuat pandangan-pandangan negatif masyarakat kepada Sarwenda, yaitu tadi ada kaitannya dengan rincian-rincian kebutuhan 1 bulan yang kemudian disodorkan kepada Ruben. Selanjutnya, untuk menghadapi seperti ini, apa yang harus dilakukan Sarwenda? Untuk menghadapi hal seperti ini, apa yang harus dilakukan Sarwenda? Ada jalan buntu ternyata. Bisa dibilang Sarwenda melangkah ke kanan salah, melangkah ke depan salah, melangkah ke kiri salah. Bisa dibilang serba salah, tidak ada jalan keluar. Ada jalan buntu di sini. Kalau
misalnya dilaporkan juga jadinya pikiran Sarwenda terpecah. Karena pikiran Sarwenda untuk saat ini adalah tentang hak asuh anak dan tentang harta gonogini gini. Jadi kalau mikirin terkait fitnahan di mana dia melakukan ritual pesugihan, kemudian terkait dari penggiringan berita-berita dari Onyo dan lain sebagainya, itu membuat Sarwenda nantinya tidak fokus berpikir pada masalah yang inti. Dan untungnya saat ini Sarwenda tidak melakukan hal itu. Jadi lebih fokus pada masalah anak dan masalah harta gonogini rumah yang sudah berkekuatan hukum karena sudah ada perjanjian notaris ya antara Sarwenda dengan Ruben. Makanya bisa dibilang kalau Sarwenda melakukan katakanlah melaporkan orang-orang yang sudah membuat berita-berita atau menyudutkan Sarwenda yang begini yang begitu, itu akan membuat masalahnya menjadi ruwet untuk Sarwenda sendiri ya. Mungkin kalau sudah selesai masalahnya dengan Ruben terkait dari hak asuh anak, harta gonogini atau pembiayaan anak, barulah ada langkah-langkah selanjutnya buat orang-orang yang sudah menfitnah Sarwenda. Mungkin seperti itu. Kemudian, apakah kamu nggak takut kalau kamu tidak melakukan sesuatu atau mendiamkan fitnahan itu? Karena fitnahan itu pada akhirnya berpikir orang-orang yang nonton bahwa itu adalah sesuatu kebenaran terkait apa yang kamu lakukan. Apakah kamu tidak khawatir terkait dari pemikiran netizen? Kreasi. Ya, nanti ada usaha-usaha untuk pemulihan nama baik. Jadi untuk saat ini Sarwenda lebih fokus menghadapi masalahnya dengan Ruben. Masalah dengan netizen, dengan publik, nanti ada cara-cara yang akan dilakukan untuk pemulihan nama baiknya setelah masalahnya dengan Ruben ini dirasa sudah clear atau dirasa sudah enteng. Ya, baru ada usaha-usaha untuk memulihkan nama baik. Dan dia juga menyadari, juga sudah tahu bahwa berita-berita itu dilakukan untuk penggiringan opini publik bahwa dia salah, dia begini, dia begitu dan lain sebagainya, untuk mempengaruhi terkait dari usahanya dalam hal perebutan hak asuh anak dan pembiayaan anak ini. Ini ya. Langkah-langkah apakah nanti yang akan kamu ambil terkait orang-orang yang sudah memfitnahmu? Rejection. Dia akan melakukan penolakan atau memberikan pernyataan bahwa apa yang sudah diberitakan di situ tidak benar. Apakah kamu tidak akan mengambil langkah hukum? Renewal. Renewal itu perubahan. Dilambangkan juga matahari. Akan saya pikirkan ketika kesabaran saya sudah di batasnya atau kemarahan saya sudah memuncak, seperti itu. Sarwenda ini orangnya terlalu sabar, difitnah model kayak apapun dari dulu hingga sekarang. Selagi fitnahannya itu ditujukan pada dirinya, dia sabar banget ya, tidak melakukan upaya hukum dan lain sebagainya. Hanya dijelaskan oleh pengacaranya bahwa itu nggak salah, nggak benar dan lain sebagainya. Itu aja yang dilakukan. Dan ketidaktegasan ini pada akhirnya membuat publik atau hatersnya merasa tanda tanya, benar berarti apa yang diberitakan terkait pesugihan itu dan lain sebagainya. Anggapannya jadi seperti itu karena tidak ada penolakan dari Sarwenda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dari prediksi ini, hasil harta yang didapat Sarwenda adalah murni dari kerja kerasnya. Karena keberhasilannya itu kemudian ada iri dengki dan kecurigaan. Oh, bahwa Sarwenda begini dan begitu. Ternyata di prediksi ini Sarwenda tidak melakukan pesugihan. Ya mungkin prediksi saya beda dengan yang lainnya ya. Cuman kalau prediksi ini
bahwa Sarwenda tidak melakukan pesugihan, bisa kalian kaitkan ketika belum ada berita kalau Sarwenda melakukan pesugihan, kemudian ada tumbal dan lain sebagainya, di saat saya sudah menganalisa angka lahir Sarwenda. Bahwa Sarwenda ini orangnya tahan banting dan bekerja keras. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Ditambah lagi dia kolaborasi dengan Jio. Nah, kalau kolaborasi dengan Jio ibaratnya dia sudah memegang kunci dari keberhasilan. Sebab energi dua-duanya adalah energi pekerja keras. Hanya saja kelemahannya di ego, sama-sama ingin pendapatnya, pikirannya dihargai. Jadi, ada potensi gesekan dengan Jio. Tapi kalau mereka menyadari bahwa harus ada yang salah satu mengalah, tentunya hubungan mereka atau kolaborasi mereka bisa dilanjutkan untuk kedepannya. Dan untuk kedepannya, kalau menurut angka lahir dan prediksi saya, saat ini Sarwenda memang di tahun Ciong. Energi tahun Ciong itu energi yang tidak didampingi oleh Dewi Fortuna. Jadi, banyak hal yang harus terjadi di dalam kehidupan Sarwenda, termasuk adanya fitnahan, berita bohong, kemudian dibuka kesalahannya Sarwenda dan lain sebagainya. Dan Sarwenda sudah minta maaf. Tapi minta maaf itu juga tidak meredakan masalah. Ternyata malah meledak masalahnya yang begitu, yang begini. Awalnya terkait dari uang 200 JT itu yang ada rinciannya macam-macam itu. Nah, saya juga kurang menyetujui terkait rincian-rincian yang sampah sekian, kemudian listrik sekian, walaupun sudah dibagi dua, tapi kan yang di dalam rumah itu lebih banyak pihaknya Sarwenda daripada dua anak tersebut. Nah, dan lain sebagainya lah pokoknya ya. Dan itu kemudian membuat netizen sebagian menjadi geram. Kok sebegininya? Ya, kok sebegininya? Dan sehingga masyarakat ini atau sebagian masyarakat ini berpikiran bahwa Ruben sudah dimanfaati Sarwenda. Ini. Dan disinilah pada akhirnya terjadi perang opini. Ada dua sisi, dua pihak yang berseberangan. Namun sayangnya Ruben juga harus tanggung jawab di sini terkait dari keputusannya yang sudah bertanda tangan di depan notaris tentang kesanggupannya untuk memberikan nafkah tiap bulannya 200 juta. Itu keteledoran dari Ruben juga. Keteledoran itu tentunya ada konsekuensinya ketika kesepakatan itu sudah ada kekuatan hukum. Ini, jadi baik Sarwenda, baik Ruben sama-sama ada kesalahan dan saya tidak berpihak pada dua orang ini, cuma saya kasihan pada anak-anaknya. Masalah rumah tangga kenapa diekspos di media sosial, bukannya masalah ini mengecil malah membesar kemana-kemana.